Assalamualaikum guys, welcome back my channel. Kemarin-kemarin kita sudah ngebahas tentang video-video lucu. Nah, kali ini kita akan coba ngebahas video-video yang creepy ya guys ya, yang senam jantung kita, lebih menyeramkan gitu. Oke, supaya nggak lama-lama lagi, kita langsung aja nonton videonya. Teror magang. Oke, wajar kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Ara dari Jawa Timur. Halo Ara. Nah, jadi wak, pengalaman horor yang dialami sama Ara ini terjadi pada tahun 2016 ketika dia lagi magang di salah satu stasiun TV lokal di sana. Pada saat itu Ara ini nggak sendirian, ada temannya namanya Dena juga magang di tempat yang sama. Mereka ini magang selama kurang lebih 2 bulan lah gitu. Karena durasinya memang lumayan lama wak, mereka berdua pun memutuskan untuk ngekos. Nah, akhirnya pada saat itu Ara sama si Dena pun ngekos lah di salah satu kosan yang memang lokasinya berada di samping tempat magangnya mereka. Mereka sepakat waktu itu ngekos di situ karena harganya murah, Wak, ya. Dan selain itu, tepat di depan kos itu Nadia ada macam warung gitulah, sehingga memudahkan kami kalau misalnya butuh beli makan sesuatu udah tinggal ke depan itu aja gitu. Tapi Wak, meskipun memang sudah sepakat nih untuk ngekos di sana, sebenarnya pada saat pertama kali survei ke kos itu, mereka tuh belum sempat melihat langsung ke dalam kondisi kamarnya yang akan mereka tempati itu. Ara sama Dena ini baru tahu bagaimana kondisi kamar mereka tepat di hari ketika mereka pindahan. Jadi waktu survei, oh ada kamar kosong, ada, oke, besok kami pindah ke sana. Nggak ditengok kamar tuh dulu. Nah, di hari mereka pindah itulah baru mereka terkejut waktu nengok kamar yang akan mereka tempati ini ternyata berada di bagian paling ujung belakang kos-kosan itu, dekat gudang kosong. Lokasi kamarnya Wak terpisah dari kamar-kamar lain gitu loh. Tahu itu Ara sama Dena ya jadi nggak nyaman lah dengan kamar kos kayak gitu kan. Tapi ya gara-gara mereka udah nggak ada waktu lagi buat mencari kosan lain, ya mau nggak mau mereka terpaksa lah tetap tinggal di sana. Mungkin karena udah mendadak kali lah kan, nggak sempat nengok kamar ya, setel yakin aja mereka tuh. Itulah imbasnya. Ya udahlah Wak, toh cuman ngekos 2 bulan, kita betah-betahin aja lah di sini ya, kata si Ara ke si Dena. Iyalah Wak, udah kan kita berdua katanya. Dah tuh. Nah, keesokan harinya magang mereka pun dimulai Wak. Meski memang keduanya ini magang di stasiun TV yang sama, Ara sama si Dena ini punya jadwal shift yang berbeda. Si Dena dapat shift pagi, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, sedangkan si Ara dapat shift yang kedua atau shift malam, dari jam 3 sore sampai jam 10 malam ya. Hari pertama magang berjalan dengan lancar-lancar aja Wak. Setelah menyelesaikan tugasnya di shift 1, Dena akan shift pagi. Dena pun segera kembali ke kos dan bergantian sama si Ara yang berangkat ke studio untuk melanjutkan atau bertugas di shift kedua. Nah, pada saat si Ara yang shift kedua ini lagi bertugas Wak, sekitar jam 7 malam Dena nih tiba-tiba datang ke studio, ngos-ngosan dia Wak. Ngapa kok ngos-ngosan nih, ada apa? Kata si Ara kan. Masih dengan nafas yang naik turun, si Dena bilang, Wak, aku lari dari kosan ke sini, aku takut di kos katanya. Takut kenapa? Emang ada apa? Tadi kan waktu aku lagi sholat di kos kan, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar. Aku selesaikan dulu sholatku, masih juga ngetok pintu. Aku buka lah. Nah, pas aku buka pintu ternyata ada anak kecil cowok Wak. Ya udah aku biarin aja, aku pikirnya cuma iseng-iseng aja. Pas pintu aku tutup balik, tiba-tiba digebraknya pintu tuh. Apa yang kau takutkan? Biasalah anak-anak itu, mungkin tuh anak ibu kos juga. Itu dia Wak. Tadinya pun aku mikir, oh ini anak ibu kos ini lagi iseng gitu kan, mungkin ada anak-anak baru di sini. Waktu dia gebrak, aku buka lagi pintu, aku tengok dia ketawa-ketawa lari ke arah lorong Wak. Ya udahlah biarin aja lah, paling dia mau main-main di situ. Ara, tolong kau dengar dikit aku ya. Aku baru sadar Wak, ternyata anak ibu kos tuh semua perempuan, nggak ada cowok doh. Atau anak cowok tadi itu siapa? Tuh makanya aku lari, nah enak perasaan aku nggak mau sendirian di kos, kata si Dena. Ucapan itu pun membuat si Ara terdiam Wak. Iya po. Dalam hati dia mulai was-was nih Wak, apa mungkin kosan yang mereka tempati itu angker ya kan? Secara mereka kan cuma asal-asal ambil aja Wak kosan tuh. Tapi udahlah, dia coba positive thinking tuh di hari pertama kan. Adalah tuh. Hari demi hari pun berlalu dan ternyata apa yang dikhawatirkan sama Ara terbukti betul Wak. Kosan yang mereka tempati ini ternyata memang nggak beres, angker memang. Ara sama si Dena nih sering sekali mengalami kejadian janggal di situ. Mulai dari pintu kamar kami tiba-tiba terbuka sendiri, nah dia padahal udah dikunci. Cucian baju kami tiba-tiba bisa pindah di atas lemari. Sampailah puncaknya adalah kamar mereka ini Wak pernah mendadak bau kotoran manusia. Padahal di dalam kamar kami tuh nggak ada kamar mandi. Jadi kos-kosan mereka tuh kamar mandinya di luar Wak, bukan kamar mandi dalam. Bisa tercium bau pup dalam tuh pokoknya udah mulai banyak tuh gangguan-gangguannya kan. Nah, setelah melewati hari-hari di kosan dengan penuh rasa ketakutan, Dena sama si Ara ini pun akhirnya ditawarin sama kon-konnya untuk tidur di studio aja. Kebetulan waktu itu studio mereka ini juga ramai Wak. Adalah memang beberapa anak magang yang lagi lembur dan juga memutuskan buat menginap di situ gitu loh. Di antara teman-teman yang lemburnya ini ada lagi 2 kawannya, namanya Mawar sama Sasmita. Mengetahui kalau malam itu di studio akan rame, akhirnya Dena sama si Ara pun setuju lah untuk ya udahlah malam ini kita nginap di studio aja lah yuk Ara, kata si Dena. Ayo lah, kata si Ara kan.
Udahlah tuh, pada jam 10 malam saat semua aktivitas di studio sudah selesai, mereka pun langsung bersiap untuk tidur. Tapi baru saja mau merebahkan badannya ke kasur, tiba-tiba si Mawar, kawannya si Ara ini mendadak mau ke kamar mandi, mau pup. Dan FYI juga, letak kamar mandinya itu ya di luar studio juga. Akhirnya karena nggak tega si Mawar ini pergi ke kamar itu sendirian, Ara pun segera bangun untuk menemani si Mawar. Karena mungkin udah kebelet kali kan, Mawar ini buru-buru langsung masuk ke kamar mandi, sedangkan Ara menunggu di depan pintu. Setelah beberapa saat berlalu, ternyata Mawar ini nggak kunjung keluar juga. Akhirnya si Ara bilang kan, Mawar masih lama, Mawar aku udah ngantuk kali nih, katanya kan. Masih lama, Wak, kata si Mawar. Masih lama, masih mulas aku, masih enak-enaknya ini. Kok duluan aja lah, kok tinggal aja aku, nggak apa-apa, kata si Mawar. Betulan nggak apa-apa, ya udahlah aku duluan lah ya, kata si Ara. Iya Wak, kata si Mawar. Dah, Ara pun segera kembali ke studio, meninggalkan si Mawar dan langsung rebahan sambil ngeringkuk lah itu dalam selimut. Dah tidur lagi aku kamar. Baru aja mau kupejamkan mataku nih, tiba-tiba Ara denger Dena sama Sasmita ngunci pintu studio dari dalam. Denger tik kayak gitu kan, Ana langsung si Ara langsung kebangun, jangan dikunci, Mawar masih di kamar mandi, kata Kunan. Nah, mendengar ucapan si Ara, Dena sama siapa nih? Kenapa aku tiba-tiba merinding gak enak? Jadi takut juga. Udah kan dikunci kan sama si Dena sama si Sasmita kan, cek jangan dikunci, si Mawar masih di luar, katanya. Nah, denger Ara ngomong kayak gitu, Dena sama Sasmita heran. Dia bilang, apa sih Ra? Itu loh Mawar udah tidur, kata mereka kan. Mereka berdua sama-sama ngacungin jari menunjuk ke salah satu sudut studio tempat si Mawar tuh tidur. Refleks ku tengok juga lah ke arah pandangan itu kan. Dan ternyata apa disampaikan sama si Dena sama Sasmita tuh betul. Aku tengok dengan jelas di situ Mawar udah tertidur, ada muruk dia. Kan kok dia dalam selimut tuh ternampak sama aku. Apa nih? Merinding lah si Ara. Kalau ternyata Mawar udah tidur di situ, lalu siapa yang masuk ke kamar mandi tadi? Siapa yang ku temenin tadi? Padahal sejak Ara masuk ke dalam studio, dia sama sekali belum nengok Mawar balik ke kamar mandi. Orang baru masuk, aku. Menyadari ada yang aneh, Ara, Dena, Sasmita nge-freeze di tempat. Dena sama si Sasmita pun kayak sesuatu nih. Berarti tadi kau nemenin siapa? Udah. Lebih baik sekarang kita tidur aja, udah malam, kata si Dena. Kandalah. Mereka bertiga pun langsunglah mengambil posisi untuk tidur. Kayak mau melupakan itulah kan. Di posisi masing-masing nih kami tidur kan berempat. Tapi sekitar 15 menit kemudian, ketika mereka hampir terlelap nih, tiba-tiba mereka kembali dibuat terkejut karena dengar pintu studio digedor-gedor dari luar. Tok, 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 tok. Dan suara gedoran itu juga diikuti dengan teriakan si Mawar marah-marah. Dia, "Woi, bukalah pintu kalian ya. Udah tahu aku masih di kamar mandi, kenapa malah kau kunci pintunya? Buka. Masa aku dikunci di luar sendirian, woi? Ara, bangunlah kau." Teriakan Mawar itu pun langsung bikin si Ara, Dena sama Sasmita langsung buka lagi matanya nih. Refleks mereka bertiga langsung menolehlah ke arah tempat si Mawar tidur tadi. Mawar kan ada di dalam awalnya kan. Dan anehnya ketika mereka melihat ke sana, ternyata merinding aku. Tempat yang si Mawar tidur tuh udah kosong, nggak ada orang sama sekali. Jadi di dalam studio itu cuma mereka bertiga, Mawar, Ara sama Sasmita. Ara, Dena sama Sasmita. Buru-buru lah mereka langsung buka pintu studio tuh kan. Masuk kok katanya. Mawar masih emosi nih. 3 kali kalian ngunci aku dari luar. Untung kalian bangun. Kalau nggak ngapain aku di luar tuh. Bisa tidur di luar studio kok kalian buat. Ngapa sih? Bukannya tadi kau udah tidur ya? Kami tuh kunci studio karena kami bertiga nengok kau udah tidur di sini, Udah tidur apa nih? Coba aku tanya sama si orang tadi, aku ke kamar mandi, aku mules mau pup karena lama, aku suruh dia balik duluan. Kok balik jalan aku kuncikan pula aku Ara, katanya. Nggak ada aku kunci kau. Tadi pun aku bilang jangan kau kunci, Dena, si Mawar masih di luar. Tuh rupanya kau ada di dalam. Mungkin aku yang nggak ngeh waktu kau masuk. Ya udah makanya kami kunci dari luar, dari dalam. Nah, menyadari ada yang nggak beres, lagi-lagi mereka berempat terdiam nih. Terus gak lama kemudian si Ara bilang, kita ini lagi dikerjain nggak? Ya udahlah nggak usah dibahas lagi, sekarang kita tidur aja lah. Aku takut, aku pengen langsung udah besok pagi aja, katanya. Udah mereka berempat pun atur posisi masing-masing mau tidur lagi. Tapi gangguan yang mereka alami ternyata nggak berhenti di situ aja, Hanya selang beberapa menit setelah mereka di posisi tidur masing-masing, saat mereka mulai memejamkan mata, lagi-lagi si Ara, Dena, dan Sasmita bertiga nih aja dikejutkan sama suara si Mawar. Berteriak dia marah-marah. Kesurupan dia, enggak, di situ Mawar bilang apa? Kurang ajar ya, udahlah jangan usil. Kok dari tadi udah aku diemin ya, sekarang makin usil juga. Udah aku ngantuk, katanya jangan ganggu aku, kata si Mawar. Nah, mendengar teriakan si Mawar, Dena bilang, apa sih War? Apa kok lagi marah-marah sama siapa? Siapa yang kurang ajar? Masih dengan ekspresi kesalnya Mawar jawab, itu loh ada yang gangguin aku. Tau gak kalian? Ada perempuan matanya besar. Dia nengokin aku pas depan muka. Mending kalau cantik ini apa mukanya hancur, kata siapa? Ya aku sumpah aku gak enak loh. Gak enak loh dari tadi, serius aja. Mukanya hancur, kata
kata si Mawar kan. Mawar ini ternyata IndiHome, Wak. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Mawar, ternyata Ara, Dena, Sasmita langsung tahu nih, oh kalau perempuan yang bermata besar yang dimaksud sama si Mawar nih pasti bukan manusia nih, pasti hantu nih. Mawar yang memang dasarnya pemberani ternyata juga nggak takut dengan sosok itu, apalagi dia IndiHome kan. Berbeda dengan si Ara sama si Wawa ini, dia langsung merinding sebadan-badan. Udahlah, memang karena itu hantu, ditambah lagi ternyata si Ara ini, Wak, beberapa waktu yang lalu juga sempat melihat sosok perempuan itu. Wak, perempuan yang kau tengok tuh bibirnya sobek ke belakang ya, Wak? Iya, bibirnya kayak gitu, sobek sampai telinga. Kau pernah nengok juga? Pernah aku tengok tuh, Wak. Pernah. Aku waktu itu nengok dia di tangga, cuma waktu itu dia terduduk diam, tatapan matanya kosong. Nah kan betul, udah betul dia tuh duduk diam aja di tangga nih, malah kesini pula dia gangguin kita, kata si Mawar. Udahlah kata siapa, Dena. Udah baca doa, lanjut tidur lagi. Ya besok kerja kita, kata siapa nih, kata si Dena. Udahlah tuh, akhirnya mereka baca doa. Malam itu kami berempat maksain tidur, walaupun aku tahu pasti nggak ada yang tidur tuh sama sekali, nggak ada yang nyenyak tidurnya, kata si Ara. Gangguan-gangguan horor yang meneror Ara dan teman-teman ini, Wak, masih terus terjadi juga. Hal ini pun akhirnya membuat suasana magang menjadi sangat mencekam. Udahlah di studio kami diganggu, waktu nyampe kos diganggu juga kan. Akhirnya karena memang udah nggak tahan sama semua gangguan ini, Ara sama si Dena pun memutuskan untuk pindah kos. Kebetulan waktu itu ada teman magang mereka namanya Mbak Ajem sama Mbak Leli yang juga ngekos nggak jauh dari studio, Wak. Nah, kosan yang Mbak Ajem sama Mbak Leli ini ternyata lebih nyaman gitu. Bentukannya itu macam rumah, ukurannya besar, terus ibu kosnya juga tinggal di sana. Dan selain itu juga fasilitas kamar kos yang mereka berdua ini lengkap. Ada lemari besar, ada 2 kasur berukuran king size. Akhirnya tanpa pikir panjang, Dena sama si Ara pun sepakat untuk ngekos di situ juga. Dan mereka menempati kamar yang sama Mbak Ajeng sama Mbak Leli. Jadi satu kamar isinya berempat, Wak, ya. Nah, setelah pindah ke kosan baru itu, Dena sama si Ara pun akhirnya bisa tertidur nyenyak. Tidak ada gangguan-gangguan horor seperti di kos-kosan sebelumnya, Wak. Ara dan teman-temannya pun dapat bisa melanjutkan aktivitas magang dengan nyaman. Awalnya tapi ya, karena memang, Wak, setelah beberapa hari tinggal di kosan baru, ada lagi peristiwa menyeramkan di sana. Jadi ceritanya, Wak, waktu itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha, Ara dan teman-temannya ini kan dapat jatah libur tuh selama beberapa hari lah ya kan. Nah, selama libur itu mereka semua nih baliklah ke rumah masing-masing. Sehingga kos mereka ini dalam keadaan yang kosong. Ini udah di kos yang kedua, Wak, bukan kos lama lagi ya. Nah, pada saat tiba waktunya untuk masuk magang lagi, Ara sama Dena kembali ke kos di waktu yang berbeda, Wak. Ara datang lebih dulu karena dia dapat shift pagi, dan kebetulan waktu itu Ara juga dijadwalkan satu shift sama Mbak Leli, Mbak yang satu kamar sama dia juga tuh loh, Wak. Cuman sayangnya di hari pertama itu Mbak Leli nggak enak badan, alhasil Mbak Leli pun nggak berangkat magang lah ini, dia cuman istirahat di kos-kosan. Jadi pagi itu Ara cuma sendirilah berangkat ke studio. Sebenarnya nggak ada yang aneh, Wak, di hari itu. Meski harus bertugas sendirian di shiftnya, Ara dapat menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Tapi pada saat Ara sudah selesai bertugas dan akan kembali ke kos-kosan, di perjalanan pulang itu, Wak, pada saat dia sampai di salah satu gang, entah kenapa mendadak feeling aku nggak enak lah, Nat. Ditambah lagi tiba-tiba si Ara ini ngecium, Wak, ada wangi melati. Pekat kali wangi itu. Ngebatin lakukan, ada apa ini? Udahlah feeling aku nggak enak, tiba-tiba aku cium bau melati lagi kan. Ara sempat terdiam tuh, Wak. Hingga akhirnya tidak lama kemudian dia teringat sesuatu. Alah, astagfirullahaladzim. Malam Jumat ini, Wah. Adalah semoga malam ini aman-aman aja lah, nggak ada apa-apa, kata si Ara kan. Ara pun mempercepat langkahnya supaya bisa nyampe ke kos-kosan, sampai kos-kosan nih. Nah, waktu nyampe di kos-kosan dia nengok Mbak Leli lagi tertidur ngeringkuk lah gitu, menghadap ke tembok. Oh, Mbak Leli masih tidur, ya udahlah biar aja lah dia istirahat biar cepat sembuh kan. Mbak Leli lagi nggak enak badan kan. Nah, Ara pun membiarkan Mbak Leli tetap pada posisinya ya. Sampai akhirnya, Wak, nggak lama kemudian Ara dibuat terkejut karena tiba-tiba aja Mbak Leli ini melompat dari kasur. Astagfirullah, Mbak, kenapa nih tiba-tiba melompat? Mbak Leli pun menatap si Ara sambil ngonggosan, dan dengan suara terbata-bata Mbak Leli bilang, "Kau tadi lihat nggak? Kau tadi lihat ada aku kan di situ? Yang kau lihat tadi aku lagi ngapain? Lagi tidur, Mbak," kata si Ara kan. Lagi tidur, macam meringkuk, Mbak, kedinginan karena Mbak lagi sakit kan, ngadap ke tembok Mbak memang tidurnya, kata si Ara. Bukan, Ra, bukan itu. Kok nggak lihat ya? Nengok apa nih, Mbak? Aku tadi tidur sambil dipeluk sama orang gede berbulu hitam besar kali. Aku takut kali, Ra. Kok dari tadi aku panggil-panggil tapi kok nggak nyaut, kata si Mbak Leli nih. Astagfirullahaladzim, Mbak. Orang gede bulu hitam siapa, Mbak? Genderuwo. Sumpah aku gak denger dari tadi kau manggil-manggil aku, dan aku juga ngeliat ya udah kau ngeringkuk aja kayak gitu tidur. Itu aku masih terasa kali. Aduh. Dah. Gak enak perasaan aku, maaf ya kalau bikin kalian gak nyaman, gak enak, Wak, serius.
udahlah malam ini kita tidur lampunya hidup aja lah, aku takut ketemu genderuwo tadi. Katanya udah Mbak, jangan lupa baca doa, kata si Ara. Dipeluk genderuwo dia, Wak. Sejak kejadian Mbak Leli tidur dipeluk genderuwo itu, entah kenapa dari kos-kosan mereka yang adem ayem aja mulai nih datang gangguan mistis di kos-kosan itu, dan gangguannya juga makin intens. Setiap hari Nat ada aja yang bikin aku sama kawan-kawan kosan tuh ketakutan. Mulai dari lampu di balkon kos-kosan kami itu selalu mati padahal udah diganti lampu berkali-kali, dicek nggak ada apa-apa. Terus ada suara gemeletak dari bawah kasur, ada suara orang berlarian di tangga, sampai suara dek, 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 macam orang lagi lompat-lompat di balkon. Nat. Awalnya kami nggak ada yang gubris suara-suara aneh itu, Nat. Kami mengira suara-suara itu berasal dari cucunya ibu kos yang memang sedang asik bermain. Ibu kosnya juga punya cucu. Tapi lama-kelamaan suara itu juga bikin ganggu. Sampai pernah tuh aku terbangun lah ini kan, Nat, jam 1 malam kata si Ara. Dan akhirnya Ara pun sadar bahwa suara berisik itu bukan berasal dari cucunya ibu kos, Wak, melainkan dari mereka-mereka yang tidak kasat mata, dari hantu. Kenapa Ara bisa ngeduga kayak gitu, Nadia? Karena Wak, jarak antara anak tangga di tangga kos-kosan mereka ini cukup tinggi. Orang dewasa aja kalau misalnya mau lewat situ harus hati-hati kali. Jadi nggak mungkin kalau cucunya ibu kos yang masih anak-anak ini bisa leluasa lari-larian di tangga itu tanpa terjatuh. Pun itu udah larut malam. Mana mungkin lah cucu ibu kos jam 1 malam belum tidur tuh dibiarin berkeliaran dekat kos-kosan tuh. Dan kalaupun suara di tangga itu memang betul suara cucunya ibu kos ya, terus suara duk 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 macam orang lagi lompat-lompat di balkon tuh siapa? Suara gemeletak dari bawah kasur kami ini siapa? Nggak mungkin cucu ibu kos bisa tiba-tiba masuk dalam kolong kasur kami kan, Wak, katanya. Wah, fix sudah nggak betul di kos-kosan nih. Semua gangguan yang mereka alami di kos-kosan ini pun makin menjadi-jadi, Wak. Puncaknya adalah ketika pada suatu malam Dena, kawannya si Ara ini, melihat ada sepasang mata merah menyala dari balik horden kamar mereka. Apa nggak ketakutan si Dena nengok itu, Wak? Dan mungkin karena udah nggak tahan kali nih kan, Wak, nahan ini semua, Mbak Leli tiba-tiba buka suara. Dia menceritakan semua kejadian menyeramkan yang dia alami ini ke orang tuanya. Nah, ternyata bapaknya Mbak Leli ini memang cukup peka juga, Wak, sama hal-hal gaib. Gak lama setelah mendapatkan cerita dari anaknya, bapaknya Mbak Leli ini pun langsung mengirim sebuah paket ke kos-kosannya Mbak Leli yang berisi ada dua orang pula, 2 buah tasbih dan 1 kresek garam kasar gitu. Bersama dengan datangnya paket itu, bapaknya Mbak Leli pun berpesan, tasbih ini kau pakai untuk banyak-banyak berzikir ya, Nduk ya. Terus garamnya kau tabur lah itu di setiap sudut kamar. Tanpa pikir panjang, Mbak Leli, Ara sama 2 teman yang lain pun langsunglah menjalankan instruksi dari bapaknya Mbak Leli, Wak. Sambil berdoa kami sebarlah itu garam-garam itu karena dia merata tuh ke setiap sudut kamar. Dan alhamdulillahnya setelah itu gangguan-gangguan di kosan itu pun mulai mereda, Wak. Akhirnya Ara sama ketiga temannya pun dapat tertidur dengan tenang dan nyaman. Awalnya. Tapi di sini, Wak, berbeda dengan Ara dan teman-temannya yang kembali merasa nyaman tinggal di kos-kosan itu, di saat yang sama juga mereka ini justru melihat kondisi ibu kos-kosan ini ternyata sedang tidak baik-baik saja. Dimana pada saat itu, Wak, ibu kos ini mendadak sering sakit-sakitan dan bahkan kedua matanya nih ya diperban. Diperban. Karena keheranan dengan kondisi ibu kos yang mendadak ngedrop ini, pada suatu hari si Ara ini pernah lah nanya sama si Mbok yang biasa bersih-bersih kosan itu. Ara nanya, apa Mbok, itu ibu sakit apa ya Mbok, kok matanya sampai diperban? Si Mbok juga nggak tahu, Nduk, tapi katanya mata ibu tuh diperban karena berdarah. Oh, berdarah. Iyalah, Mbok. Nah, habis itu si Ara nggak banyak tanya lagi, Wak. Dia cuma mendoakan semoga ibu kos aku sembuh kan. Tapi bukannya makin baik, Wak. Makin hari kondisi ibu kos ini justru makin parah. Sampai pada suatu hari tanpa sengaja Ara ini nengok ibu kos sedang melakukan sesuatu yang sedikit mencurigakan. Dimana pada saat itu, Wak, Ara melihat ibu kos si Mbok sama seorang laki-laki yang tidak Ara kenal sedang berkumpul di halaman belakang. Ara nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi yang jelas pada saat itu mereka ini lagi bawa 1 ekor kambing hitam, terus 1 ekor kelinci warna hitam, terus 1 ekor kelinci warna putih, jadi 2 ya kelincinya. 3 ekor binatang ini dia taruhlah ke belakang tuh. Aku perhatikan dari jauh kanan, terus tiba-tiba aku tengok laki-laki yang gak aku kenal tuh tiba-tiba digoroknya itu kambing, kelinci, yang kelinci hitam, kelinci putih, tiga-tiganya digorok. Panik aku, buat apa tuh digorok tuh? Ya macam gak wajar aja, Wak. Mereka mungkin mau menyantap sate kambing atau sate kelinci ya, mungkin
mungkin aja gitu kan. Cuman kok kayak nggak enak gitu perasaan aku. Mana lagi ditambah ibu kos-kosan aku tiba-tiba diperban matanya. Tapi dengan melihat kejadian itu, Wak, si Ara memilih untuk menyimpan hal janggal itu sendirian sampai akhirnya masa magang pun selesai. Karena magang sudah selesai, otomatis Ara dan teman-temannya nggak lagi ngekos di sana lah ya kan. Mereka semua bersiap-siap packing dan kembali ke rumah masing-masing. Tapi anehnya di sini pada saat itu, Wak, ayahnya Ara, bapaknya Ara ini entah kenapa menyuruh si Ara, udah nak, kau balik aja, udah kau nggak usah beresin apa-apa. Semua barang-barangmu yang ada di kos kau tinggalkan aja, nggak usah kau bawa pulang. Kos-kosanmu tuh kotor, kotor tanda kutip ya maksudnya. Ayah nggak mau rumah kita juga ikutan kotor, kata si ayah. Meski aku agak keheranan, Nat, ya udahlah aku turutin aja lah perintah bapakku dibanding aku nggak boleh masuk rumah dia. Pun juga itu di sepanjang perjalanan pulang, Wak, Ara sama ayahnya juga nggak saling bicara. Ayah ini cuman kebanyakan diem tapi sambil komat kamit baca doa gitu. Dan sesampainya di rumah, ayah pun langsung menyuruh Ara untuk mandi besar. Lagi-lagi aku pun nurut-nurut aja tanpa banyak bertanya. Barulah itu keesokan harinya, Wak, ketika Ara dan keluarganya sedang berkumpul bersama. Di situ bapakku menceritakan semuanya. Ini bapaknya si Ara lagi, Wak. Pertama kan bapaknya Mbak Leli, ini bapaknya Ara juga ternyata yang tahu sesuatu. Bapaknya Ara menceritakan sebuah cerita yang sangat mengejutkan dan tidak pernah diduga sama si Ara sebelumnya. Jadi si ayah nih bilang, "Dok, tempatmu ngekos kemarin sebenarnya bukan tempat yang baik. Ayah bisa lihat ibu kosanmu itu melakukan pesugihan. Kamu sama teman-temannya sering diganggu kan selama ngekos di sana? Ayah tahu kok lampu di balkon kamarmu itu selalu mati walaupun udah diganti yang baru. Iya kan? Kamu tahu nggak kenapa? Itu karena di balkon adalah sarangnya pocong, Bu. Dan suara lari-larian di tangga yang sering kamu dengar itu bukan suara cucunya ibu kos-kosan, tapi itu suara genderuwo." Apa yang diceritakan bapak aku tuh bikin aku ngelongok tadi. Padahal aku belum sempat cerita apa-apa loh. Disitulah Ara pun langsung teringat kembali dengan rentetan kejadian janggal yang dia alamin di kos-kosan. Ya Allah ya, kok ayah bisa tahu? Pantesan kos-kosannya seram kali. Kapan hari itu juga Ara pernah nengok ya. Ibu kos tuh nyembelih kambing sama kucing. Ritual kah itu? Terus kalau gangguan di studio sama di kosan lama tuh apa ya? Ada hubungannya nggak sama yang terakhir nih? Dari gangguan kos-kosan lama, gangguan di studio sama ini nih ada hubungannya nggak gitu masuk Siara kan? Terus saya bilang gini, betul. Yang kamu lihat itu ritual, No. No pula, Dok. Nah, kalau misalnya gangguan yang ada di studio sama di kos lama kamu itu murni karena penghuninya suka jahil aja. Beda, Dok, dengan gangguan yang ada di kos baru ini. Kalau yang di kos baru ini semua terjadi karena ulah si ibu kos yang sudah punya pesugihan, kata bapaknya Ara kayak gitu. Ya Allah, untunglah sampai magang kami selesai, aku sama kawan-kawan aku selamat ya, Nat ya. Dan semoga setelah ini semuanya aman dan gak ada gangguan lagi. Amin.